Shalom seluruh warga kerajaan. Discipline your mind. Perkataan disiplin berasal dari disciple, murid. Tetapi disiplin selalu berbicara tentang military, tentang kemiliteran. Ayat pokok kita, mungkin kita mulai baca ayat ketiga ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang. Berjuang di sini adalah military campaign. Sebab ayat 4 berkata, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dinamo, mighty, berkuasa ya. Untuk apa saudaraku? Meruntuhkan benteng-benteng. Bukan merubuhkan gubuk-gubuk ya. Meruntuhkan benteng-benteng. Dan mematahkan setiap strategi. Kesombongan, kubu-kubu itu juga bagian dari benteng ya. Ya, ini peperangan semua. Jadi peperangan itu ada di pikiran kita. Jadi kalau ada orang tidak siap menghadapi peperangan, dia tidak mengerti bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Allah itu, Roh Kudus, not to make you feel good, tapi to make you strong, to make you mighty in God. Dan firman Tuhan berkata, akan ada keangkuhan manusia ya. Segala strategi manipulasi mencegah pengenalan akan Tuhan secara benar. Kami menawan, coba perhatikan, ini semua berbicara tentang kekuatan. Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kapan itu ada pertemuan mewakili 400 sekolah tinggi teologi di Lumba Pujian. Juga di bawah ruangan ini kita berkumpul semua ya, yang hadir sekitar 200 lebih. Dan salah satu pembicaranya seorang profesor loh. Dan dia mengatakan firman Tuhan ini mengandung, Alkitab ini mengandung firman Allah. Saya kaget saudara. Tapi itulah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sekarang ini anak-anak muda dimasuki pikiran dengan kita harus punya logik. Kita punya logika. Ya, sehingga untuk menelaah firman Tuhan harus pakai logika. Mujizat tidak bisa diterangkan dengan logika. Triunitas tidak bisa diterangkan logika. Tidak mungkin saudaraku. Karena ini higher ground, high level. Tidak bisa dimengerti oleh manusia jasmani. Kita melihat bagaimana usaha daripada profesor yang lain ya. Yuval Harari yang dari World Economic Forum. Mereka mengatakan kami sedang membuat tidak lama lagi muncul yaitu Alkitab AI. Artificial Intelligence yang lebih masuk akal daripada Alkitab yang isinya ini cuma high in the sky yang seperti dongeng-dongeng. Saya beritahu kalian semua, iblis punya rencana untuk yaitu mengurangi otoritas daripada the word of God. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perlu lagi baca Alkitab, perjanjian lama, dan perkataan Yesus itu tidak semua sama derajatnya. Sebelum kebangkitan itu kurang. Jadi yang paling penting itu surat-surat Rasul Paulus. Saya mau beritahu Rasul Paulus cuma seorang murid. Dan firman Allah mengatakan sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi, tetapi satu noktah, satu yod dari firman Allah tidak akan berkurang kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita tahu bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi termasuk tradisi gereja yang mengatakan salah satunya pengajaran cessation dari cease, tidak lagi ada mujizat. Kalau kita mengikut Yesus yang tidak punya mujizat, apa bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain ataupun pemuka agama yang lain? He's God in the form of human flesh. Karena itu firman Tuhan berkata kita harus punya kuasa. Kita harus punya pengertian. Kita mesti punya strategi untuk mengalahkan iblis. Warfare in the name of Jesus. Be strong in the Lord. Amen.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Boeing A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. All in $2.699 untuk perjalanan 9 hari. Untuk pendaftaran hubungi Putri 0821 5808 2999. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam
ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kami mau nyatakan Tuhan Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. dan sanggup kami balas Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tak sanggup kami balas semua kebaikan Tuhan. Kau baik, tiada yang baik seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dengan apa kan selain dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau telah menerimai kami, Kau telah tebus dosa kami. Terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak dipuji, Kau yang layak dipuji. Segala hormat, segala kemuliaan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Oh God, I worship you. Yes, we worship you. Oh God, I worship you. Hey, be glorified. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship You you. are good. Be Be glorified. glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Tanganku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguh, kau firmanku.
senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau rencana yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbutkan, Jiwaku goyahkan, Pujianku takkan terhentikan. yang memberikan hiburan. Akan kupikul salib Tuhan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. akan ku Pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan kupikul salib. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja
mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Mari saudara tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use. I give myself away. I give myself away so you. I give myself. I give myself away. Give myself away so you can use. I give myself away. I give myself away so you can use. And here I am. Here I am. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. Give myself away. I give myself away so you can use. I give myself away. I give myself away so you can use. Take my heart, Lord. Take my heart. Yes. Take my life As a living sacrifice. Oh, my dream. on my knees, on All my plans, Lord, I pray, then
I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Mari jemaat, my life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself. My life is not my own. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use. I give myself away. I give myself away so you can Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita ambil waktu untuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan sharing firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh didengar dan mereka boleh mengerti. Tuhan memberikan hikmat untuk mereka dan firman tidak hanya berlalu begitu saja, tapi firman boleh dilakukan, dikerjakan sesuai dengan kehendak firman Allah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah hamba-Mu yang sudah kami persiapkan ini boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu sudah ada disediakan topik untuk bulan Oktober, yaitu Discipline the Mind, mendisiplin pikiran kita. Topik bulan Oktober yaitu mendisiplin pikiran kita. Oke, jadi pikiran kita diajak untuk disiplin dengan firman Tuhan. Banyak orang yang susah untuk disiplin, khususnya orang-orang yang dari kita sangat sulit untuk mendisiplin diri. Contoh, janjian jam 3, datang jam 4, jam 5, jam 6, sampai di tempat alasan lagi. Banyak alasannya. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Bahkan saya di sini pun tadi janjian dengan orang, mesti nyatek kamera ini jam 2. Dia pinjam kendaraan saya, tapi karena dia tidak disiplin, akhirnya mengembalikan mobil saya dengan seenaknya dia. Akhirnya saya yang mau ke sini jadi terlambat dan janjian dengan Icat, saya reschedule lagi untuk saya minta waktu untuk terlambat 30 menit. Itulah orang-orang yang sangat susah untuk mendisiplin dirinya. Banyak juga orang yang datang ke gereja, maunya hanya pada waktu firman Tuhan. Dia datang, oh yang penting firman Tuhan. Oh yang penting puji-pujian. Jadi dia ambil bagian-bagian tertentu yang dia suka. Jadi dia tidak mengikuti acara ibadah dari awal sampai akhir. Dan datangnya juga semaunya sendiri.
ibadah jam 9 datang setengah 10. Ibadah 9 bahkan ada yang mungkin datang yang hampir jam 10. Padahal Pak Erol selalu on time. Waktunya dia selalu tepat. 9.30 dia sudah naik mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak jemaat juga yang tidak bisa disiplin. Susah untuk mengajak mereka disiplin. Jadi disiplin apabila kita tidak disiplin, itu sangat merugikan kita. Oke? Sangat-sangat merugikan diri sendiri. Apa kerugiannya? Kesatu, waktu. Waktu. Mestinya kita bisa membahas sesuatu yang lebih panjang. Mestinya kita ada sesuatu yang urgent. Gara-gara tidak bisa disiplin, semuanya berantakan. Waktu kita hilang. Waktu yang sangat berharga, dipercaya orang lain, akhirnya kita menjadi tidak dipercaya orang lain. Kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa, dengan disiplin, itu hilang begitu saja. Mari saya ajak buka firman Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita harus kita taruh kepada Kristus. Bagaimana kita bisa disiplin pikiran kita. Dampaknya luar biasa apabila kita tidak disiplin diri. Dampaknya sangat merugikan diri sendiri, saudara. Jangan anggap semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tidak. Kita janjian orang, kita janji dengan orang tidak disiplin. Akhirnya orang kecewa, orang marah. Dan kita tidak dipercaya oleh partner kita. Bahkan biasa kalau di luar itu terlambat 5 menit aja sudah marah. Tapi kalau orang kita terlambat 2 jam cengengesan masih. Dia masih ketawa-ketawa, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa menyesal. Karena sudah habit, kebiasaannya begitu. Sangat disayangkan apabila kita tidak bisa mendisiplin diri kita. Sangat-sangat disayangkan. Semuanya menjadi berantakan. Kalau kita bisa disiplin, kita bisa dipercaya orang, saudara. Terutama hal materi. Kalau kita bisa disiplin dengan materi yang kecil, bisa dipercaya, maka kita akan mendapat materi yang besar. Kita kalau misalnya pinjam uang, janji 1 minggu bayar, ya bayarlah. Nah, sekali kita bayar hutang yang dengan nominal yang kecil, apabila kita kembalikan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian, maka dia satu ketika kita butuh yang besar, maka dia pasti akan memberikan yang besar. Karena sudah dipercaya. Itu hanya contoh. Saya tidak ngajari utang untuk saudara. Tapi itu hanya contoh. Jadi bisa diharapkan oleh pasangan kita, oleh partner kita. Coba kalau kita tidak disiplin, apa kita bisa dipercaya? Bahkan kalau kita di rumah sering bohong, sering ngomong yang tidak pernah ditepati, apakah satu rumah bisa percaya kepada kita? Istri, anak, tidak mungkin. Sekali Anda salah melakukan hal yang tidak baik, yang tidak bisa dipercaya, maka selamanya Anda akan tidak bisa dipercaya. Dalam hal yang kecil Anda tidak bisa dipercaya, apalagi dalam hal yang besar. Pelayanan di dalam gereja ini perlu kita harus disiplin, saudara. Di gereja kita harus disiplin. Jangan terlalu menonjolkan alasan.
Alasannya terus, keluar alasan, sini alasan, situ alasan, ini alasan, itu alasan. Jangan saudara. Kalau Anda banyak alasan, Anda tidak bisa dipercaya sama sekali. Maka pikiran kita lah yang harus kita disiplin. Disiplin itu apa sih? Disiplin adalah kemampuan untuk menahan godaan. Iya kan? Disiplin adalah kemampuan untuk menahan godaan. Misalnya digoda ini, digoda itu, diajak makan sini, diajak makan situ. Terus diajak keluyuran yang tidak ada maksud dan tujuannya dan arahnya. Ikut aja. Ikut ke sana ke sini. Kita tidak punya keteguhan hati untuk menolak. Kita tidak bisa untuk menolak. Kita digoda kanan ikut, digoda kiri ikut, digoda berbuat yang tidak berbaik ikut. Kita tidak bisa memposisikan pikiran kita kepada Tuhan. Tidak punya keteguhan hati. Sehingga orang bilang masa bodoh. Ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, ke depan ya ke depan, ke belakang ya ke depan, ke belakang. Itu adalah godaan-godaan, itu adalah disiplin jangka pendek. Kita sudah dilarang tidak boleh makan kambing, daging kambing, tapi kita tetap makan daging kambing. Tidak bisa menjaga godaan itu. Sehingga kita gampang terjerumus. Apabila kita tidak kuat untuk menjaga pikiran kita, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak, katakan dosa-dosa. Dan Anda langgar terus, Anda tidak bisa disiplin. Maka itulah saatnya Anda akan jatuh. Bagaimana dengan disiplin jangka panjang? Disiplin jangka panjang, misalnya kita ambil komitmen untuk menurunkan berat badan misalnya. Saya dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan, berat badan saya harus turun 20 kilo misalnya. Itu disiplin jangka panjang. Setiap hari Anda harus berjuang dengan godaan-godaan itu. Godaan makan, godaan pesta, godaan undangan, kondangan, godaan dikasih makan. Godaan yang begitu banyak di sekitar Anda. Sehingga Anda harus berjuang terus untuk mendisiplin diri. Supaya Anda tidak terjerumus ke dalam godaan itu. Kalau Anda lepas kendali, ya Anda makan semua itu makanan yang ada di mana-mana. Dikasih makan, dimakan. Jadi Anda tidak bisa menolak dengan tidak bisa menolak Anda. Yang mana mau turun berat badan 20 kilo, jadi tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa menjaga disiplinan pikiran saudara. Anda selalu mengikut kemana-mana lingkungan Anda berada, mengajak Anda, menggoda Anda selalu ikut. Dan bila kita bisa mengatasi hal tersebut, kita baru bisa disiplin. Pada waktu Anda sukses turun berat badan Anda 20 kilo, Anda baru bisa disiplin. Saya banyak pengalaman teman yang tidak disiplin dalam lingkungan saya berolahraga. Kita janjian olahraga jam 4, dia selalu datang last minute ataupun jam 4 lebih dia baru datang. Dan itu dilakukan ada 2 tahun lebih dia lakukan itu. Kita dengan sakit hati, kita dengan jengkel, kita dengan emosi, dia lakukan itu terus. Kenapa ada orang yang bisa disiplin dan ada yang bisa tidak? Ada 2 hal. Satu bisa disiplin, ada satu sisi bisa disiplin, ada satu sisi orang yang tidak bisa disiplin. Yaitu faktornya ada 2 hal. Faktor internal
dan eksternal. Ada dua hal, faktor internal dan faktor eksternal, di luar dan di dalam. Yaitu kadang-kadang yang internal itu kadang-kadang dari keturunan atau lingkungan keluarga yang tidak pernah ngajarin anak-anaknya untuk disiplin, yang tidak pernah mendidik anaknya untuk disiplin. Akhirnya ya ikut juga dia begitu. Atau cemas, faktor cemas. Susah untuk mengatur diri sendiri faktor cemas itu. Dia selalu takut, dia selalu gelisah, dia selalu bingung. Menyulitkan diri sendiri untuk disiplin. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal. Di luar lingkungan kita. Tadi di dalam keluarga yang tidak pernah mendidik anak-anaknya disiplin. Dan yang kedua adalah eksternal, di luar lingkungan. Nah, banyakan kita lebih banyak di luar kan? Bergaul dengan teman di luar, janjian di luar. Apabila kita tidak disiplin diri, sedangkan teman-teman kita semau-maunya, kita sudah 50% ikut mereka, karakter mereka. 50%. Kita sudah ketularan dengan orang sekitar kita. Yang suka janjinya bohong, ya kita lama-lama kumpul terus ya ikut bohong. Kita ikut kumpulan orang yang suka nipu, ya lama-lama ya ikut begitu juga. Kalau Anda tidak bisa mendisiplin diri dan pikiran saudara sendiri. Ada 3 hal untuk menjadi disiplin. Selalu berpikir jangka panjang. Maksudnya apa? Yaitu kita berpikir kalau saya sakitin orang, saya tidak tepat waktu janjian, saya bohongi dengan janjinya. Maka susah itu semua kita. Iya kan? Jadi harus gimana, Pak? Kalau Anda lemah dalam hal itu, Anda tulis janji dengan siapa, bayar hutang dengan siapa, Anda tulis semua. Anda disiplin, Anda baca terus itu tulisan saudara. Baca terus, oh saya ada janji dengan si A, oh saya ada janji dengan si B. Ditulis saudara. Dan akhirnya Anda akan belajar untuk berusaha untuk menepati. Yang kedua, ambil waktu. Misalnya, ambil waktu untuk tepat waktu. Misalnya jadi, nanti saya 30 menit akan datang. Ngomong dulu, nanti saya akan 10 menit saya akan kembali. Belajar untuk menepati dengan waktu itu. Belajar. Jam berapa bro datang? Jam 2. Oke, saya datang jam 2. Belajar harus tepat waktu jam 2. Dan Anda jangan alasan, kalau tahu jalan macet, ya kurang lebih setengah jam ya Anda harus mundur lagi. 15 menit, 45 menit sebelumnya Anda harus berangkat. Dan akhirnya tepat waktu Anda jam 2. Bahkan nunggu pun kan nggak apa-apa. Tapi Anda dihargai dengan waktu Anda yang tepat waktu itu. Yang ketiga, fokus. Kita harus fokus dengan hidup yang kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan, kita harus fokus. Belajar untuk mendisiplin, fokus. Jadi tidak ngawur, ngikuti kanan kiri. Fokus dengan pikiran kita. Fokus dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Fokus. Apapun godaan, apapun rintangan, apapun halangan, kita tetap fokus dengan rencana itu. Jadi dilatih semuanya itu saudara. Pikiran kita taruh, kita fokus membaca firman Tuhan.
setia membaca firman Tuhan, Anda disiplin membaca firman Tuhan. Setiap pagi saya baca firman Tuhan. Saya jalanin itu. Program baca Alkitab di gereja sudah ada 1 tahun. Dan kita ikuti terus. Kita baca terus itu. Setiap hari. Kalau Anda mendisiplin diri, takut dengan firman Tuhan, Anda pasti akan bimbing Tuhan. Pagi, ambil kesempatan, fokus. Setiap pagi bangun tidur, berdoa dulu. Habis berdoa, Anda baca firman dulu. Selesai baca firman, baru mainan WA, baru mainan Facebook, baru mainan Instagram, baru balas chatting yang semalam yang belum Anda lihat. Kalau Anda mendisiplin dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong. Minta tolong Tuhan untuk belajar, untuk mendisiplin diri. Memang tidak gampang, karena kita memang orang kita ini susah memang dididik untuk disiplin. Susah banget. Saya dulu juga tidak bisa disiplin, saudara. Tapi karena lingkungan saya, ada sebagian lingkungan saya yang disiplin, terutama di gereja ini, dipimpin Bapak Herol, saya kumpul sudah 20 tahun. Dia selalu on time, dia selalu disiplin. Tapi akhirnya saya ketularan juga. Saya ikut sama gembala kita, GBI Rock Balikpapan ini, gembalanya disiplin. Ya, kita harus ikut. Akhirnya semua menjadi baik bagi saya. Dan saya bisa dipercaya. Karena hanya dengan waktu saya bisa dipercaya, maka segalanya yang lain-lain pun saya bisa dipercaya. Hanya dengan waktu saya bisa dipercaya. Saya akan diberikan kesempatan yang lain untuk dipercaya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kita semua. Dan memberkati kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil satu perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti di rumah saudara. Percayalah dengan iman saudara, jangan sebagai hanya rutinitas, tapi percaya dengan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus yang mampu menguatkan saudara, memampukan saudara untuk selalu disiplin diri, setia dan taat, membaca firman, berdoa, mengikuti aturan firman Tuhan, dan Anda melakukan dengan kemampuan Roh Kudus. Angkat roti saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, angkat cawan saudara di atas kepala. Sebelumnya mari saya akan bacakan. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengangkat cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan pengorbananmu itu. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Biarlah kasih Tuhan itu tidak kami sia-siakan. Biarlah kasih Tuhan itu tidak kami buat main-main. Sehingga kami selalu menggampangkan akan kasih Tuhan itu. Biarlah kami tetap setia. Kami belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Aku berkati bangsa kami. Bangsa yang penuh damai sejahtera ini. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang makmur. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang menikmati kebaikan Tuhan. Urapi bangsa Indonesia. Pimpin dan tuntun Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Mereka adalah kepala presiden bangsa ini. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmat untuk presiden kami. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa yang begitu besar ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan. Lindungi istri, anak, suami, cucu, mantu. Semua lindungi mereka dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini yang mana dalam tahun-tahun ini adalah masa-masa pemilu Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang jahat untuk merusak bangsa ini. Hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Hanya ingin berkuasa. Jauhkan itu semua dalam negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan pengampunan atas mereka. Karena kebaikan daripada Tuhan untuk memelihara bangsa Indonesia ini. Biarlah tidak ada chaos, tidak ada kerusuhan, yang menang maupun yang kalah di dalam pemilu. Mereka tetap dengan rendah hati menerima semuanya itu. Kami juga berdoa untuk Rock Gateway Tuhan. Aku berdoa Rock Gateway di Kilo 5. Di dalam nama Tuhan Yesus, atas kemurahan Tuhan, Rock Gateway akan terbangun. Rock Gateway akan terbangun dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati panitia, kau berkati yang menjaganya. Biarlah panitia diberkati Tuhan. Tim yang sudah dibentuk diberkati Tuhan. Dan kami boleh bersatu hati, bersungguh-sungguh untuk melayani. Sehingga bangunan ini boleh menjadi satu bangunan yang dipersiapkan untuk melayani kota kami. Sehingga kota kami boleh diberkati dengan orang-orang yang hebat daripada Rock Gateway ini. Kami juga berdoa untuk tanahnya. Tuhan topang sehingga tidak ada longsor. Diberikan kekuatan. Diberikan fondasi-fondasi yang kuat. Di mana apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami pikirkan. Biarlah tidak terjadi longsor di luar kemampuan dan kendali kami. Tuhan berkati juga Romi, Reti yang menjaganya di Rock Gateway. Tuhan lindungi mereka. Kami tahu perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga dana yang begitu besar yang kami butuhkan, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berpikir kami tidak mampu, tapi kami percaya dengan iman percaya kami bahwa Tuhan kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih juga berkati Tuhan Pimpro kami, Pak Seno. Kami tahu Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan bimbing dan tuntun, berikan hikmat untuk memimpin kami. Sehingga kami boleh bersatu hati untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk persembahan. Angkatlah gadget saudara, HP saudara, maupun amplop yang sudah disediakan. Angkat di atas kepala saudara. Tuhan, kami berdoa untuk gadget kami, di mana kami berdoa untuk persembahan, untuk memberikan persembahan bagi gereja kami, sehingga bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, bukan kami ingin mendapat sesuatu daripada Tuhan dengan kami memberikan persembahan ini, tapi kami percaya Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah begitu banyak
melindungi kami, memberikan kesehatan kami, menolong kami yang tidak pernah kami pikirkan di dalam pikiran kami. Inilah bukti kasih cinta kami kepada pekerjaan Tuhan ini. Sucikan, kuduskan persembahan ini, sehingga menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita, ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam tumpang tangan kepada istri dan anak-anak saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, dihadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.